Karena kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik, jangan salahkan kami karena bersikap kasar, ayolah. Mata Kei Wei menjadi dingin, dan dia melambaikan tangannya dan berteriak pelan. Fiuh. Begitu dia selesai berbicara, 4 orang lainnya menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang Yi Chen, salah satunya berada di alam jiwa bintang. Nak, mati. Pemuda yang baru saja dibalas oleh Yi Chen mendatangi Yi Chen lebih dulu dan menamparnya dengan angin kencang di telapak tangannya. Keluar, angin kencang datang dari depan. Mata Yi Chen yang sedikit menyipit bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan tiba-tiba mengayunkan kaki kanannya dengan angin kencang, langsung mengenai dagu pemuda itu. Peng! Terdengar suara teredam, dan pemuda itu terlempar, terjatuh di kejauhan, dan pingsan. Alam jiwa bintang. 4 orang lainnya memandang Yi Chen dengan mata ngeri. Mampu dengan mudah menyelesaikan alam jiwa yang, saya khawatir hanya ada penjelasannya. Mengabaikan keterkejutan mereka, tubuh Yi Chen tiba-tiba bergetar, menghilang dari tempatnya, dan muncul di samping pemuda yang terlempar pada detik berikutnya. Peng! Tanpa ragu-ragu, Yi Chen mengangkat kakinya dan menginjak tenggorokan pemuda itu, langsung membunuhnya. Sangat kejam. Entah kenapa, Kei Wei dan yang lainnya merasa gemetar di hati mereka setelah melihat metode Yi Chen. Ayo berkumpul, cepat. Namun, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Teriak Kei Wei, dan dia dan 3 orang lainnya bergegas menuju Yi Chen lagi. Memanggil. Dengan bibir melengkung, Yi Chen tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya, tubuhnya terangkat ke udara, dan muncul di belakang orang terakhir sebelum mereka sempat bereaksi. Peng! Yi Chen menggunakan kekuatan jiwanya dan memukul tulang punggungnya dengan siku, dan suara pecah langsung terdengar. Lawannya terbang terbalik dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Keterampilan jiwa inferior kelas 3, tinju yang menghancurkan bumi. Melihat situasi ini, salah satu bintang di alam jiwa bintang mengumpat dengan marah, tiba-tiba berbalik, tangan kanannya dibungkus dengan kekuatan jiwa abu-abu, dan meledak ke arah Yi Chen dengan angin yang menggigit. Keterampilan jiwa inferior kelas 3, tendangan angin gusful. Tanpa mengelak, kaki kanan Yi Chen terbungkus kekuatan jiwa merah, diikuti dengan teriakan marah, dan kaki kanannya maju ke depan dengan momentum yang kuat. Peng! Kedua sosok itu bertabrakan, mengeluarkan suara teredam, tapi yang tidak bisa dipercaya adalah sosok di alam jiwa bintang benar-benar menjerit dan kemudian terbang terbalik. Peng! Ada suara teredam lainnya, dan tubuh alam jiwa bintang membentur dinding, muntah darah, dan pingsan. Kekuatan jiwa merah, alam jiwa Chen. Kei Wei dan 2 lainnya tertinggal, tetapi mereka tidak menyerang. Mereka menatap kekuatan jiwa merah Yi Chen dengan mata terbelalak dan wajah tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain masih merupakan Master Ranah Chen Hun. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Ayo pergi bersama. Yi Chen menoleh dan mengarahkan pandangannya pada Kei Wei dan mereka berdua. Yi Chen meringkuk di sudut mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Lari. Alam Chen Hun bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Sue dan Wei sangat rasional dan berbalik dan lari. Memanggil. Bagaimana Yi Chen bisa membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah? Dia tiba-tiba menginjak tanah dan bergegas keluar dengan suara angin bersiul, menyusul salah satu dari mereka. Peng! Wajah Yi Chen berkilat dingin, dan dia meninju kepala lawannya dengan keras, dengan mudah menjatuhkannya dan jatuh ke tanah jauh, tidak mengeluarkan suara. His! Cara kejam itu membuat Kei Wei menarik napas, merasa sedikit ketakutan di dalam hatinya, dan bergerak lebih cepat. Masih ingin lari. Dengan senyuman acuh tak acuh, Yi Chen mendatangi Kei Wei dalam beberapa lompatan dan menghalangi jalannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kei Wei berhenti, keringat dingin mengucur di dahinya. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja aku akan memberimu cara untuk mati. Yi Chen mengangkat bahu, wajahnya penuh keseriusan. Setelah melihat metode Yi Chen barusan, bagaimana Kei Wei bisa duduk diam dan menunggu kematian, menoleh dan lari ke arah lain. Fiuh! Saat dia menoleh, angin kencang melintas, dan Yi Chen berdiri di depannya lagi. Keterampilan jiwa inferior kelas 3, tinju Mo Suang. Dengan sangat tegas, Kei Wei tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia segera mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menyerang ke arah Yi Chen dengan tinjunya dengan suara angin bersiul. Memanggil. Tidak ada niat untuk menyerang secara paksa, Yi Chen hanya menghindar sedikit, menyebabkan serangan Kei Wei gagal. Fiuh! Kei Wei tidak menyerah. Dia membalikkan tinjunya dan memukul Yi Chen lagi dengan kekuatan 1000 pon. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Ekspresi dingin muncul di matanya yang sedikit menyipit. Sangat kuat. Kei Wei mundur beberapa langkah, dan setelah menghilangkan keterkejutannya, dia menatap Yi Chen dengan mata ngeri. Biarkan aku mengirimmu dalam perjalanan. Dengan senyuman tipis,
Tubuh Yi Chen bersinar, dan detik berikutnya dia berada di depan Kei Wei, dan dengan cepat mencekik lehernya, membuatnya tidak bisa bernapas. Jangan bunuh aku akan memberikan semua yang kumiliki padamu. Wajah Kei Wei memerah saat dia mengeluarkan kata-kata ini dari tenggorokannya. Aku bisa mendapatkannya bahkan jika aku membunuhmu. Dengan senyuman acuh tak acuh, Yi Chen tidak hanya tidak melepaskannya, tapi juga meningkatkan kekuatannya. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberitahumu sebuah berita. Benar-benar merasakan ancaman kematian, Kei Wei mengucapkan kata-kata ini lagi. Informasi. Mata Yi Chen bersinar dengan warna yang aneh, dan dia tidak tahu berita apa yang dibicarakan Kei Wei. Katakan saja, selama berita ini bisa ditukar dengan nyawamu. Yi Chen melepaskan tangannya dengan sangat sederhana dan berkata, mungkin ada urat batu roh di hutan Tiandu. Kei Wei terbatuk keras dan berkata dengan cepat untuk menyelamatkan nyawanya. Pembuluh darah Lingxi. Jantung Yi Chen berdetak kencang. Umumnya, batu spiritual tumbuh berkeping-keping, seperti batu spiritual yang diperoleh Yi Chen. Tetapi urat mineralnya berbeda. Ini adalah sejumlah besar batu spiritual yang berkumpul. Jika ada urat mineral, itu setara dengan persediaan batu spiritual yang tidak ada habisnya. Apakah kamu yakin ada urat mineral di sana? Yi Chen menatap Kei Wei dengan mata tidak ramah, tidak menunjukkan emosi. Saya punya teman di asosiasi penilai sihir. Saya mendapat informasi darinya, dan dia juga mengikuti presiden asosiasi dan orang-orang dari keluarga Gu. Kei Wei menjelaskan dengan ekspresi gugup di wajahnya. Yi Chen mengerutkan kening tanpa terlihat. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Gu akan terlibat. Jika memang ada urat mineral, itu akan dikendalikan oleh keluarga Gu dan asosiasi penilai Ibel. Aku sudah memberitahumu beritanya, bisakah kamu melepaskanku sekarang? Kei Wei berkeringat di dahinya dan menatap Yi Chen dengan gugup. Ayo pergi. Bibir Yi Chen melengkung dengan sentuhan menggoda, dan dia melambaikan tangannya. Merasa lega, Kei Wei segera menoleh dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk pergi. Peng! Saat dia menoleh, tangan kanan Yi Chen dibungkus dengan kekuatan jiwa dan tiba-tiba mengenai tulang belakang lehernya, langsung menghancurkannya. Peng! Suara teredam lainnya keluar, dan Kei Wei jatuh ke tanah dengan keengganan di wajahnya. Jika Kei Wei dibiarkan pergi, kemungkinan besar dia akan ketahuan. Yi Chen tidak ingin menimbulkan masalah dan hanya membungkamnya. Apakah ada urat mineralnya belum bisa dipastikan, jadi kami hanya bisa mengamatinya perlahan. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Yi Chen mengucapkan kata-kata ini, dan kemudian menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghancurkan tubuh Kei Wei dan yang lainnya menjadi beberapa bagian, dan kemudian menghapus jejak pertarungan di sini. Melepas topi bambunya, Yi Chen berjalan keluar gang dan kembali ke paviliun senjata. Melihat kedua saudara perempuan Liu Hong telah menjaga tempat itu dengan baik, dia merasa lega dan langsung kembali ke sayap. Aku ingin tahu bagaimana keadaan cedera Jia Xin. Duduk bersila di tempat tidur, Yi Chen menghela napas dan berkata dengan lembut. Mereka membuat janji untuk memasuki hutan Tiandu bersama-sama, tetapi karena Jia Xin terluka, mereka hanya dapat menunda masuknya mereka. Sekarang kita hanya bisa menunggu perlahan. Sambil menggelengkan kepalanya secara diam-diam, Yi Chen langsung mengaktifkan teknik hantu, menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Yi Chen menghabiskan 6 hari berikutnya untuk berlatih. Dan semua tambang batu roh ditambang olehnya, dan dia memperoleh 4 batu jiwa bintang 3 dan 50 batu jiwa bintang 2. Panen seperti itu membuat orang bahagia. Selain berlatih dan menambang batu roh, Yi Chen sering menyamar dan memasuki arena pertarungan roh keluarga Gu, menjebak banyak penyihir tingkat rendah. Hanya dalam 6 hari, jumlah batu jiwa di cincin penyimpanan Yi Chen meningkat, dan dia akhirnya menggantinya dengan 4 batu jiwa bintang 4 dan 15 batu jiwa bintang 3. Semangat juang yang begitu gila secara alami menarik perhatian banyak orang, tetapi setiap kali Yi Chen menyamar dengan sangat baik, tidak ada yang mengenalinya. Sepertinya kita harus berhenti sebentar, kalau tidak cepat atau lambat akan menarik perhatian keluarga Gu. Mengenakan topi bambu dan berjalan keluar gang, Yi Chen mengerutkan kening. Dia baru saja berurusan dengan beberapa pria lagi yang berencana memanfaatkan orang lain. Cepat atau lambat, pilihan Yi Chen akan terungkap. Dia melepas topi bambunya dan kembali ke sayap paviliun senjata. 4 batu jiwa bintang 4 dan 15 batu jiwa bintang 3. Jika kamu menyerap semuanya, kamu seharusnya bisa maju ke alam jiwa Chen tingkat menengah, kan? Yi Chen berkata dengan lembut setelah mengambil rampasan beberapa hari terakhir. Kultivasi sebelum Chen Soul Realm sangat cepat, tetapi setelah Chen Soul Realm, butuh waktu yang sangat lama untuk berlatih setiap level. Jika Yi Chen ingin meningkatkan budidayanya dengan cepat, dia hanya dapat menyerap batu jiwa secara terus-menerus, tetapi konsumsi ini akan sangat besar.
Sambil menggelengkan kepalanya, Yi Chen mengeluarkan bejana pola dan pelat pola tanpa berpikir terlalu banyak. Menurut tingkat budidayanya saat ini, tingkat keberhasilan mengidentifikasi batu jiwa bintang 3 adalah 70%, sedangkan tingkat keberhasilan batu jiwa bintang 4 adalah 50%. Tingkat keberhasilan ini sudah tiada duanya di antara penilai sihir di level yang sama. Tapi Yi Chen masih merasa tidak puas. Bagaimanapun, setiap batu jiwa sangat berharga dan tidak ada satupun yang bisa hilang. Memanggil, mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, Yi Chen mengambil perangkat pola dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mulai mengukir buku bergambar bintang 3. Gerakannya sangat cepat, dan pola yang dia ukir sempurna. Selama keluar masuk Dowling Arena, Yi Chen tidak hanya memperoleh batu jiwa, tetapi juga menjadi semakin mahir dalam menggambar ilustrasi. Memanggil, dalam sekejap, pola bintang 3 terbentuk di pelat pola, mengeluarkan cahaya redup. Dia mengambil batu jiwa bintang 3 dengan sangat cepat dan dengan cepat meletakkannya di tengah-tengah polanya. Segera, kekuatan isap yang kuat keluar, menyedot energi campuran di batu jiwa bintang 3. Kesuksesan. Setelah hisapannya hilang, Yi Chen mengambil batu jiwa di tangannya dan terus mengukir dan mengidentifikasinya. Sekitar setengah jam kemudian, ke-15 batu jiwa bintang 3 diidentifikasi. Hanya saja dia gagal mengidentifikasi yang terakhir dan kehilangan batu jiwa bintang 3, yang membuat Yi Chen merasa sakit hati. Dia tidak melanjutkan mengidentifikasi sisa batu jiwa bintang 4. Identifikasi tadi telah menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya. Memanggil, duduk saja bersila di tanah dan berlatih, dan tunggu sampai jiwa binatang terisi dengan kekuatan jiwa lagi sebelum melanjutkan mengukir. Tingkat keberhasilan batu jiwa bintang 4 hanya 50%, jadi Yi Chen perlu lebih berhati-hati. Saat ini, tidak ada pikiran yang mengganggu di hatinya, dan dia setenang air. Di bawah kendalinya, perangkat pola berenang di pelat pola, dan garis-garis yang jelas dan sempurna secara bertahap terbentuk dan bergabung bersama untuk secara bertahap membentuk sebuah ilustrasi. Memanggil, setengah jam kemudian, pola itu sepenuhnya terbentuk, dan cahaya yang kuat dilepaskan. Yi Chen dengan cepat menempatkan batu jiwa bintang 4 di tengah-tengah pola itu. Pada saat itu, kekuatan isap yang kuat dihasilkan, dan semua kotoran di batu roh tersedot keluar. Setelah beberapa saat, hisapannya perlahan melemah dan cahayanya perlahan menghilang. Keberhasilan batu jiwa bintang 4 untuk pertama kalinya memberi Yi Chen kepercayaan diri. Dia menghapus semua jejak aslinya dan mulai menggambar ilustrasi kedua. Hal-hal baik datang berpasangan. Batu jiwa kedua juga berhasil diidentifikasi, tetapi gagal pada percobaan ketiga. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Yi Chen merasa sangat tertekan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia dengan hati-hati mengidentifikasi batu jiwa itu pada saat-saat terakhir. Untungnya, dia tidak mengecewakan terakhir kali, dan dia sangat beruntung bisa berhasil. 14 batu jiwa bintang 3 dan 3 batu jiwa bintang 4 sudah cukup. Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan ringan, Yi Chen mulai duduk bersila di tempat tidur dan mulai menyerap batu jiwa. Tidak ada yang mengganggunya, dan fluktuasi kekuatan jiwa terus datang dari sayap. Ini berlangsung selama 4 hari, tapi Yi Chen masih menyerapnya. Boom! 1 hari lagi berlalu, dan setelah Yi Chen menyerap batu jiwa terakhir, suara teredam datang dari dantiannya. Fiuh! Kekuatan jiwa antara langit dan bumi mengalir ke ruang sayap dari segala arah, dan kekuatan isap yang kuat datang dari tubuh Yi Chen, menyedot kekuatan jiwa yang besar ke dalam tubuhnya. Angin kencang yang tak terlihat meniup gaun Yi Chen. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia mengendalikan kekuatan jiwa yang besar untuk berenang di meridiannya, dan kemudian menuangkannya ke dalam jiwa binatang setelah ditempa. Penyerapannya berlangsung selama setengah jam, dan kemudian kekuatan isap yang dilepaskan oleh Yi Chen secara bertahap melemah. Ketika benar-benar menghilang, kekuatan jiwa juga menghilang seperti air pasang. Akhirnya maju ke tingkat menengah. Setelah memotong formula ajaib, Yi Chen tiba-tiba membuka matanya, dan 2 mata tajam melintas di matanya. Setelah menghabiskan begitu banyak batu jiwa, dia akhirnya naik ke level yang lebih tinggi. Sementara Yi Chen senang, dia juga memasuki kondisi penglihatan internal dan menemukan bahwa jumlah kekuatan jiwa telah meningkat sepertiga. Hal ini membuat Yi Chen sangat puas. Dia menghela napas, lalu melompat dari tempat tidur dan berjalan keluar dari sayap. Saudara Yi Chen, saya pikir kamu telah pergi ke suatu tempat, tetapi kamu bersembunyi di sini. Pada saat ini, sosok yang dikenalnya datang dari kejauhan dengan senyuman di wajahnya. Jiaxin, apa, lukamu sudah sembuh? Melihat penampilan pengunjung itu, Yi Chen tersenyum ringan dan berkata, beberapa hari yang lalu baik-baik saja, tetapi lelaki tua di rumah memberiku tugas dan memintaku untuk tinggal di arena Dowling setiap hari.
Jiasin memasang ekspresi kesal di wajahnya. Medan pertarungan roh. Apakah orang tuamu memintamu pergi ke medan pertarungan roh? Yi Chen bertanya dengan bingung. Alangkah baiknya jika saya memiliki kemampuan itu. Beberapa hari yang lalu, ada seorang pemuda misterius yang menang selama beberapa hari berturut-turut. Ayah saya ingin merekrutnya. Sekarang bukan hanya keluarga Jia kami, keluarga Yi Anda juga memiliki orang-orang yang menjaga di sana, dan kekuatan keluarga Gu juga mengawasi, menunggu pemuda itu muncul lagi. Remaja, warna aneh muncul di wajah Yi Chen. Apakah orang-orang itu menunggunya? Apakah kamu sudah menunggunya selama berhari-hari? Meskipun dia punya beberapa tebakan, Yi Chen berpura-pura tidak tahu apa-apa dan berkata, itu tidak benar. Dia hanya muncul di arena pertarungan beberapa kali, dan setelah pergi, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Jiasin memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Kamu benar-benar kaya waktu. Jika dia tidak muncul, apakah kamu akan terus menunggu? Setelah mendengar ini, Yi Chen tahu bahwa pasti dialah yang mereka tunggu, dan tersenyum. Menurut cerita lisan orang lain, orang itu baru berusia 16 atau 17 tahun, tapi setidaknya dia adalah penilai sihir bintang 3. Jika jenius seperti itu bisa direkrut, dengan sedikit pelatihan, dia pasti akan menjadi penilai sihir bintang 4, bintang atau bahkan penilai sihir bintang 5. Dan konferensi penilai Ibel Kekaisaran akan segera dimulai. Jika dia bisa memenangkan kejuaraan atas nama keluarga, maka reputasi keluarga Jia kita akan sepenuhnya terbentuk. Konferensi Hakim Ibel. Setelah mendengar kata ini, mata Yi Chen bersinar karena kegembiraan. Konferensi penilai Ibel adalah acara akbar terbesar di Kekaisaran Yuengshuan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai Ibel. Pada saat itu, penilai Ibel terbaik dari Kekaisaran Yuengshuan akan datang untuk berpartisipasi. Jika Anda bisa memenangkan kejuaraan di ajang akbar tersebut, Anda pasti akan menjadi terkenal di seluruh kekaisaran dalam semalam. Yan Jian pertama kali menjadi terkenal setelah memenangkan kejuaraan di Demon Upriser Conference. Jika Yi Chen mengingatnya dengan benar, konferensi penilai Ibel yang baru akan diadakan dalam 2 bulan. Akan sangat bagus jika saya juga seorang penilai sihir. Jika saya bisa memenangkan kejuaraan, akan ada banyak wanita cantik yang memeluk saya, kata Jiasin dengan nada penuh harap. Berhentilah bermimpi, kejuaraan ini sangat mudah untuk dimenangkan. Yi Chen tersenyum ringan, menghilangkan pikiran yang mengganggu, dan berkata, sekarang lukamu telah sembuh, kapan kamu akan memasuki hutan Tiandu? Mengapa kita tidak berangkat sekarang? Aku khawatir aku akan terlambat dan kelompok manusia burung Gulin akan mengetahuinya dan memimpin. Jiasin berpikir sejenak dan bertanya. Kalau begitu ayo berangkat sekarang. Yi Chen merasakan kekuatan jiwa penuh dalam jiwa binatang itu, mengangguk dan mengatakan ini. Mereka semua sudah siap, dan Yi Chen tidak ragu-ragu. Dia dan Gulin meninggalkan paviliun senjata dan menuju ke arah hutan Tiandu. Setengah jam kemudian, Yi Chen dan keduanya tiba di hutan Tiandu. Tanpa ragu, Yi Chen dan keduanya memasuki hutan, dan bau daun busuk langsung menusuk hidung mereka. Pimpin jalan. Meskipun dia tahu di mana kuburan itu berada, Yi Chen tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman, jadi dia menoleh untuk melihat ke arah Jiasin dan berkata. Iya, Jiasin mengangguk, lalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengantar Yi Chen melewati hutan. Saya ingin tahu apakah memang ada urat batu spiritual di hutan Tiandu. Saat bepergian, Yi Chen teringat berita yang diungkapkan Kei Wei kepadanya hari itu. Lupakan saja, sekarang bukan waktunya untuk menjelajahi hal-hal ini. Monster level 5 muncul di hutan Tiandu. Yi Chen tidak berani gegabah, mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, dan mengikuti Gulin. Tiba, setelah setengah jam berjalan, setelah melewati deretan pohon besar, lingkungan di depan kami tiba-tiba menjadi cerah. Sebuah gua muncul di depan Anda. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan menemukan bahwa itu adalah pintu masuk ke sebuah makam. Tempat ini sangat terpencil. Aku tidak tahu bagaimana kamu menemukannya. Yi Chen melihat sekeliling dan berkata, Hei, itu kebetulan. Aku sedang mengejar monster level 4, dan itu membawaku ke tempat ini. Jiasin menjelaskan sambil tersenyum, sambil memimpin Yi Chen ke dalam makam. Bagian dalamnya tidak ada bedanya dengan gua, namun dinding di sekelilingnya jelas telah dipoles secara manual dan sangat halus. Mengamati dengan cermat, Yi Chen menemukan bahwa tempat ini telah diubah menjadi gua oleh monster. Hanya satu meja pemakaman yang masih utuh, tetapi juga runtuh dan ditutupi jaring laba-laba. Aku sudah mencari kemana-mana, tapi aku hanya menemukan 2 harta karun. Ayo pergi ke lantai 2. Wajah Jiasin menunjukkan ketidaksenangan ketika dia menyebutkan harta karun itu, dan kemudian dia membawa Yi Chen ke sudut. Tempat ini diblokir oleh sebuah batu.
Jiasin langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindahkan batu itu, dan sebuah terowongan tiba-tiba muncul di depannya. Itu sangat tersembunyi. Jika kamu tidak memperhatikannya dengan cermat, kamu tidak akan menyadarinya sama sekali. Setelah mengatakan ini, Yi Chen dan Jiasin berjalan ke terowongan bersama. Di dalam sangat gelap, tetapi setelah mencapai alam jiwa Chen dan dapat melihat di malam hari, hal itu tidak berdampak pada Yi Chen dan mereka berdua. Di lingkungan asing, Yi Chen sangat waspada, kekuatan jiwanya bergerak sedikit, seperti binatang buas yang bersembunyi di meridiannya, siap menyerang. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua segera sampai di ujung. Ada ruang yang luas di sini, dan beberapa kerangka manusia terlihat, namun yang aneh adalah tangan dan kaki mereka semuanya diikat dengan rantai. Apakah orang-orang ini dikuburkan bersama mereka? Jiasin melangkah maju dan bertanya setelah menemukan kerangka manusia. Bukan seperti itu. Jika dia benar-benar dikuburkan, dia tidak akan mengenakan pakaian seperti ini. Setelah mengamati dengan cermat, Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Ia mengamati kerangka tersebut dengan cermat dan menemukan bahwa kerangka mereka jauh lebih besar daripada manusia biasa, terutama kepala mereka, yang sepertiga lebih besar dari manusia biasa. Kerangka yang aneh. Keingintahuan melintas di wajahnya, dan Yi Chen mengulurkan tangannya untuk menyentuh salah satu tulang. Retak. Tapi begitu Yi Chen menyentuh mayat itu langsung hancur dan berubah menjadi tumpukan bubuk. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi bahkan kerangka mereka menjadi sangat rapuh. Kejutan muncul di wajah Yi Chen. Aneh sekali. Saya tidak tahu di mana tulang-tulang pemilik makam ini. Jiasin tidak tertarik dengan ini dan mulai berkeliaran di sekitar kuburan di tingkat ini. Meskipun Yi Chen juga terkejut, dia tidak mencarinya dan memusatkan perhatiannya pada kerangka lain. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan menemukan bahwa mayat itu tidak berubah menjadi bubuk. Hah? Melihat situasi ini, keterkejutan melintas di wajah Yi Chen, dan kemudian dia mengambil salah satu tulang tangannya. Setelah sekian lama, mayat ini belum mengalami cuaca. Tampaknya pemilik kerangka itu pasti telah berkultivasi tinggi sebelum kematiannya. Saat seorang kultivator meningkat, tulang dan tubuhnya juga akan diperkuat. Kerangka ini telah melewati beberapa tahun yang tidak diketahui, tetapi belum hancur berkeping-keping, jadi Yi Chen membuat keputusan ini. Fiuh. Yi Chen memusatkan kekuatan jiwanya pada lengannya, dan kemudian berusaha keras untuk mematahkan tulang tangannya, tetapi ternyata semua ini sia-sia, dan tulang tangannya masih utuh. Ini sangat sulit. Itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh para kultivator biasa. Tingkat kultivasi orang yang meninggal selama hidupnya mungkin tidak akan lebih rendah dari alam jiwa misterius. Yi Chen sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Alam jiwa misterius juga merupakan eksistensi terkemuka di Kekaisaran Yuengshuan, tetapi mengapa dia mati di tempat seperti itu, dan dirantai serta mati dengan cara yang begitu menyedihkan. Tidak hanya itu, ada mayat di sebelah mereka. Yi Chen mengujinya dan menemukan bahwa keempat mayat itu lebih sulit daripada yang tadi. Apa yang terjadi? Bagaimana orang sekuat itu bisa mati di tempat ini? Dengan keraguan di wajahnya, Yi Chen tidak bisa memahaminya, terutama di kuburan ini, siapa yang dimakamkan di sana. Apa ini? Tiba-tiba, Yi Chen menemukan sepotong besi hitam. Kelihatannya sangat biasa, hitam dan kusam, tetapi mengandung kekuatan jiwa. Roh Kudus. Ada dua karakter besar di tengah. Mereka kuat dan kuat. Setiap pukulan sangat misterius, tetapi mereka bukanlah karakter kuno yang dapat dengan mudah memahaminya. Ini seharusnya bukan balok besi, tapi sebuah tanda. Yi Chen mengamati dengan cermat, dan setelah sampai pada kesimpulan ini, dia berbalik untuk melihat kerangka itu. Roh Kudus. Pakaian yang dikenakan para kerangka itu sudah sangat punk camping, tapi Yi Chen menemukan dua kata ini di sudut pakaiannya. Sepertinya benda ini ditinggalkan oleh mereka selama hidup mereka. Yi Chen sampai pada kesimpulan ini, lalu menoleh ke arah Jiasin dan menemukan bahwa dia tidak memperhatikan situasi di sini. Tanpa berkata apa-apa, Yi Chen langsung memasukkan token itu ke dalam ring penyimpanan, lalu berbalik dan berjalan ke arah Jiasin. Raja Ibel Langit, diamlah. Ada 4 karakter besar di dinding, yang menakjubkan. Yi Chen merasa seolah hatinya ditekan oleh sesuatu, membuatnya terengah-engah. Ini sangat menakutkan. Siapa yang meninggalkan karakter besar? Hanya nafas yang tersisa di karakter yang memiliki kekuatan seperti itu, kata Yi Chen dengan ngeri. Raja Ibel Langit seharusnya adalah namanya. Lihat, ini pasti sidik jarinya. Jiasin mengangguk, lalu menunjuk ke posisi di sebelah karakter besar itu. Melihat ke arah yang ditunjuk Jiasin, Yi Chen menemukan cetakan tangan yang sangat besar. Itu bukan cetakan tangan biasa karena terlalu besar. Ini 4 kali lebih besar dari milik orang biasa.
Apakah ini benar-benar sidik jari Raja Ibel? Yi Chen melangkah maju dan memberi isyarat, sambil berkata. Tidak hanya itu, Yi Chen juga menemukan adanya masalah. Jejak tangannya sama sekali tidak terlihat seperti manusia, melainkan terlihat seperti jejak kaki monster. Mungkin, Jiasin mengangguk, lalu berjalan ke dinding dan menamparkan dinding dengan kekuatan jiwanya. Peng! Saat suara teredam keluar, Jiasin menarik napas dan merasakan sakit yang menusuk, tapi dindingnya masih utuh. Jika kamu bahkan tidak dapat meninggalkan jejak alam jiwa Chen, seberapa dalam budidaya Raja Ibel surgawi itu? Yi Chen tertegun dan berkata, Raja Ibel Langit, mungkinkah orang yang meninggalkan sidik jarinya adalah anggota klan Ibel? Jiasin melambaikan tangannya dan bertanya. Klan monster. Yi Chen bertanya dengan kebingungan di wajahnya karena dia belum pernah mendengar kata ini sebelumnya. Kakekku pernah memberitahuku sebelum dia meninggal bahwa ketika level monster mencapai level tertentu, mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia. Keturunan yang mereka tinggalkan disebut monster, dan mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia, sebentar, katanya. Di Kekaisaran Yuengsuan kita, apakah ada juga klan Ibel? Ini adalah pertama kalinya Yi Chen mendengarnya, dan dia segera menunjukkan ketertarikan yang kuat di wajahnya dan terus bertanya. Aku tidak tahu tentang ini, dan sepertinya belum ada yang melihat siapapun dari klan monster. Jiasin menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk, lalu membuang muka dan berjalan ke tengah lantai 2. Ada lubang dan kerikil di sini, yang pasti merupakan tempat peti mati ditempatkan. Setelah mengamati beberapa saat, Yi Chen berkata dengan lembut. Jika ini tempat peti mati ditempatkan, lalu di manakah sisa-sisa pemilik makam? Jiasin melangkah maju dan bertanya dengan bingung. Saya pikir itu mungkin diambil oleh Raja Ibel Langit, atau mungkin perampok makam yang tidak bermoral. Jika mereka adalah perampok makam biasa, saya pikir mereka akan mengambil barang-barang di lantai pertama. Dari sudut pandang ini, mereka harus dibawa pergi oleh orang-orang yang berkuasa. Sayang sekali, jika tidak, benda pemakaman di peti mati mungkin berisi seni bela diri. Yi Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan kemudian mulai mencari di sini untuk melihat apakah ada benda pemakaman yang berharga atau lebih baik. Setelah melihat ulah Yi Chen, Jiasin akhirnya teringat tujuan datang ke sini dan segera ikut mencari. Aneh bahwa tidak ada barang di lantai 2 yang besar itu. Setelah mencari dengan cermat, keduanya tidak menemukan apapun yang berharga. Apakah orang-orang yang datang untuk memindahkan peti mati juga memindahkan semua barang yang terkubur bersama mereka? Kata Jiasin dengan sangat tertekan. Mendengar ini, Yi Chen mengerutkan kening, tetapi dia tidak ingin datang ke sini dengan sia-sia. Dia mencari dengan hati-hati lagi, tetapi masih tidak menemukan hasil. Sungguh sial, aku sudah bekerja keras dalam waktu yang lama dengan sia-sia. Jiasin meludah ringan dan bergumam. Tidak, apakah kamu merasakan fluktuasi di udara? Yi Chen tiba-tiba berdiri diam, seolah dia merasakan sesuatu. Fluktuasi. Setelah Yi Chen mengingatkannya, Jiasin tertegun, dan kemudian mulai merasakannya, dan berkata, memang ada fluktuasi yang lemah. Sepertinya disitulah peti mati itu awalnya ditempatkan. Yi Chen tiba-tiba menoleh, menatap lurus ke depan, lalu melangkah maju. Seharusnya tidak salah. Ketika dia datang ke tempat ini, Yi Chen merasakan fluktuasi terkuat dan berkata, Aku tidak menyangka kemampuan penginderaanmu begitu kuat. Bekerja sama denganmu memang merupakan pilihan paling bijak. Sangat mungkin benda itu ada di sini, tapi bagaimana kita bisa menggalinya dengan tangan kosong? Kata Yi Chen dengan wajah tak berdaya. Hehe, untungnya aku sudah siap. Jiasin tertawa, menemukan 2 sekop dari ring penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Yi Chen. Dengan senyuman tipis, Yi Chen mengambil sekop yang diserahkan oleh Jiasin, lalu mereka berdua mulai mengambil tindakan, menggunakan sekop untuk mengambil pasir. Keduanya adalah kultivator. Mereka memiliki kekuatan fisik yang sangat baik dan cukup cepat. Mereka menyekop sedalam 3 meter hanya dalam waktu singkat, dan ombaknya menjadi lebih kuat. Dengan kegembiraan di wajahnya, Yi Chen menyekop lebih cepat. Setelah beberapa saat, dia merasakan sekop itu mengenai sesuatu yang keras. Aku menemukannya. Yi Chen sangat gembira, lalu dia dan Jiasin mempercepat, dan akhirnya menggali isinya. Bukan hanya satu benda, Yi Chen dan yang lainnya menggali 3 kotak besi. Meski tidak diketahui sudah berapa tahun terkubur di bawahnya, namun kotak tersebut masih utuh dan tidak berkarat sama sekali. Sepertinya ini bukan terbuat dari baja biasa. Yi Chen mengamati kotak itu dan berkata, ada lubang kunci di luar kotak, yang seharusnya menjadi tempat membuka kotak itu, tetapi Yi Chen dan keduanya tidak memiliki kuncinya dan tidak bisa membukanya. Dia mencari lagi di mana dia menggali kotak itu,
tetapi tidak dapat menemukan kuncinya, yang membuat Yi Chen mengerutkan kening. Saya tidak tahu apakah saya bisa membukanya dengan kekerasan. Ekspresi kejam muncul di wajah Jia Xin, dan kemudian dia menggunakan kekuatan jiwanya dan menamparkan salah satu kotak itu dengan berani. Peng! Suara teredam terdengar di target, tapi sayangnya, kotak itu tidak merespon sama sekali, tapi Jia Xin sangat kesakitan hingga dia berkeringat dingin. Kotak ini sebenarnya sangat kuat. Melihat ini, diam-diam Yi Chen terkejut, dan di saat yang sama dia menjadi semakin penasaran dengan apa sebenarnya yang ada di dalam kotak ini. Jia Xin tidak bisa membukanya dengan seluruh kekuatannya, tapi Yi Chen juga mencobanya sendiri. Hasilnya kotak itu tidak rusak sama sekali, tapi lengannya mati rasa. Tanpa kunci, kotak itu tidak bisa dibuka sama sekali. Sepertinya kita harus mencari cara lain. Jia Xin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Ini hutan Tiandu. Sangat tidak aman. Mari kita tunggu sampai kita meninggalkan tempat ini." Yi Chen mengangguk dan berkata. Keduanya mendiskusikannya, dan kemudian memutuskan untuk membiarkan Yi Chen mengambil dua di antaranya, sementara Jia Xin akan mengambil yang lain, dan menunggu sampai mereka pergi dari sini untuk membagi rampasan. Mereka masing-masing menyimpan kotak-kotak itu, lalu Jia Xin memimpin dengan berjalan menuju pintu masuk gua, diikuti oleh Yi Chen perlahan. Saya tidak tahu mengapa orang-orang kuat ini mati di sini dalam penghinaan seperti itu, dan siapa mereka. Melihat kembali kerangka itu, Yi Chen mengucapkan kata-kata ini dengan bingung, dan kemudian meninggalkan lantai dua bersama Jia Xin tanpa berpikir terlalu banyak. Ketika mereka mengikuti terowongan dan kembali ke lantai pertama, Yi Chen dan Yi Chen berhenti dan menatap ke depan, karena pada suatu saat, tiga sosok lagi muncul. Aku bilang kalian berdua cukup cepat. Apa? Apakah kalian siap untuk pergi? Kenapa kamu ada di sini? Wajah Jia Xin memancarkan ekspresi jahat, karena pengunjungnya ternyata adalah Gulin dan pangeran kedua, dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya. Namun, tingkat kultivasinya tidak rendah. Dari aura yang dia keluarkan, Yi Chen tahu bahwa dia juga seorang master alam Chen Hun. Ada tiga orang di sisi lain, tetapi hanya ada dua orang di sisi Yi Chen. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Ini bukan wilayah keluarga Gumu, kenapa kami tidak bisa datang? Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu lagi. Tinggalkan barang-barangmu. Aku bisa membiarkanmu Jia Xin hidup, tapi yang bernama Yi harus tetap di sini. Menatap Yi Chen dari dekat, mata Gulin dingin dan galak. Dia tidak akan pernah melupakan situasi ketika para jenderal naga dikalahkan saat memperjuangkan hegemoni. Gulin, nada bicaramu semakin keras. Bagaimana jika aku tidak pergi? Jia Xin menoleh untuk melihat ke arah Yi Chen, lalu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku hanya bisa menghadapimu bersama-sama, kata Gulin serius dengan nada dingin di suaranya. Jenderalku yang kalah cukup serius. Apakah kamu, keluarga Gu, ingin bertengkar dengan keluarga kita? Kata Yi Chen acuh tak acuh, bukan jenis kesemak lembut yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Jika kami membunuh kalian berdua di tempat seperti ini, selama mayatnya dimusnahkan dan tidak ada jejak yang tersisa, siapa yang tahu kalau kamilah yang melakukannya? Kata pangeran kedua sambil tersenyum lembut. Hati-hati dan larilah saat kamu memanfaatkan kesempatan ini. Nada suara pihak lain keras dan jelas bahwa dia tidak akan menyerah. Jika kamu ingin melarikan diri, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Ayolah. Gulin secara alami mendengar kata-kata Yi Chen dan segera mencibir dan bergegas ke depan terlebih dahulu. Fiuh. Pangeran kedua dan pria parubaya juga mengaktifkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama. Pangeran kedua menyerang Gulin. Pria parubaya itu memilih untuk menghadapi Yi Chen seperti Gulin. Peng! Pangeran kedua memimpin pertarungan dengan Jia Xin, dan terjadilah tabrakan sengit. Mata Yi Chen berkilat serius. Kedua alam Chen Hun bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Yi Chen, tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mencobanya. Mati! Gulin mengumpulkan kekuatan jiwanya di telapak tangan kanannya dan menyerang Yi Chen dengan momentum yang dahsyat. Tanpa ragu sedikit pun, Yi Chen membuat gerakan di telapak tangannya, dan semburan kekuatan jiwa merah berkumpul, dan dia menghadapinya tanpa rasa takut. Peng! Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras, dan dengan suara teredam, Yi Chen dan mereka berdua mundur beberapa langkah. Apa yang terjadi? Tingkat kultivasinya telah meningkat lagi. Gulin menatap Yi Chen dengan mata tertegun, lalu menjadi ganas, melambaikan tangannya ke Luo He, dan keduanya menyerang Yi Chen bersama-sama. 2 lawan 1 adalah tantangan besar bagi Yi Chen, tapi dia tidak mundur dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghadapinya. Keterampilan jiwa inferior kelas 3, Jari Angin Gu. Luo He tiba lebih dulu, jari telunjuknya terbungkus kekuatan jiwa merah,
dan menunjuk ke arah Yi Chen dengan suara yang menembus udara. Keterampilan jiwa inferior kelas 3, Tinju Piton. Yi Chen menyipitkan matanya sedikit, mengepalkan tinjunya, dan menyerang Luo He dengan kekuatan ular piton liar. Boom! Kedua sosok itu bertabrakan, dan gelombang kekuatan jiwa menyebar ke sekeliling, bertarung secara seimbang tanpa menyerah satu sama lain. Tendangan angin, teriak Yi Chen dengan marah setelah memblokir serangan lawan, dan mengayunkan kaki kanannya ke arah kepala Luo He dengan angin kencang. Perasaan bertarung yang kuat, Luo He terkejut, tapi dia tidak bisa menghindarinya dan terkena tendangan Yi Chen, yang membuatnya mundur beberapa langkah. Keterampilan jiwa inferior kelas 4, Green Thunder Palm. Melihat kekuatan bertarung Yi Chen, Gu Lin juga sangat terkejut, tapi ekspresi dingin di wajahnya bahkan lebih buruk lagi. Keterampilan jiwa inferior tingkat 4, tingkat pertama dari telapak guntur surgawi. Saat angin kencang datang, Yi Chen tidak berani gegabah sama sekali, dia membuat gerakan aneh dengan telapak tangannya di depan tubuhnya. Boom! Suara yang memekakkan telinga keluar, masing-masing dari kedua pria itu gemetar, dan akibatnya menyebar. Keterampilan jiwa menengah kelas 4, Tian Feng Jin. Pada saat ini, sebuah teriakan keluar, Luo He bergegas lagi, dan tinjunya menyerang dengan busur yang aneh. Telapak guntur surgawi tingkat kedua. Yi Chen terkejut, mengusap telapak tangan kanannya ke depannya, dan dengan cepat menghadapinya dengan angin kencang. Boom! Yi Chen membuat gerakan tergesa-gesa dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia dipukul mundur oleh telapak tangan Luo He. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, dan seluruh lengan Yi Chen mati rasa karena syok. Akan kulihat betapa sombongnya kamu kali ini. Melihat ekspresi malu Yi Chen, Gu Lin mencibir, mengeluarkan tombak, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menusuk Yi Chen. Tuan, izinkan saya membantu Anda. Pada saat ini, teriakan lembut keluar, dan sosok cantik bergegas menuju Yi Chen dengan pedang pendek, memblokir tombak Gu Lin dengan satu pedang. Mengzi, kenapa kamu ada di sini? Melihat sosok pengunjung itu, Yi Chen sedikit terkejut dan bertanya. Saya baru saja melihat Tuan Muda memasuki hutan Tiandu. Mengzi takut kamu dalam bahaya, jadi dia mengikutinya masuk. Hancurkan mereka. Yi Chen mengangguk, mengeluarkan pedang berat meteor langit dari cincin penyimpanan, lalu melambaikan tangannya dengan keras. Hah! Begitu dia selesai berbicara, Mengzi bergegas keluar dan bertarung dengan Luo He, sementara Gu Lin diserahkan kepada Yi Chen. Huff, bahkan jika kamu memiliki pembantu tambahan, kamu tidak dapat melarikan diri. Gu Lin mencibir, dan tombaknya menghasilkan beberapa bunga tombak yang indah dan menusuk Yi Chen. Tanpa banyak bicara, Yi Chen mengedarkan kekuatan jiwanya, memegang pedang berat Tianyun, dan mengayunkannya ke arah Gu Lin. Ledakan. Pedang berat Tianyun memiliki berat lebih dari 1000 kg, dan ditambah dengan rotasi Yi Chen, pedang itu sangat kuat. Pedang itu mengenai tombak Gu Lin dan menjatuhkannya ke belakang. Keterampilan jiwa superior kelas 4, teknik tombak Ling Feng. Sebuah kekuatan besar datang dari tombak itu, membuat lengan Gu Lin mati rasa. Di saat yang sama Yi Chen dikejutkan oleh kekuatan itu, tombak Gu Lin berputar, seperti ular berbisa yang melontarkan pesan, dan menusuk kepala Yi Chen. Tersesat, pandangan dingin muncul di matanya. Yi Chen tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun, tetapi langsung melambaikan pedang berat meteor surgawi untuk menemuinya. Ledakan, pedang berat Tianyun sendiri memiliki berat 1000 kg, dan ditambah dengan putaran Yi Chen, kekuatannya sangat menakutkan. Ketika suara tabrakan terdengar, Gu Lin terlempar ke belakang lagi. Senjata yang menakutkan. Setelah mundur beberapa langkah, Gu Lin menancapkan tombaknya ke tanah, nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya, dan menatap Yi Chen dengan tatapan ngeri. Kegembiraan baru saja dimulai. Dengan cibiran di bibirnya, Yi Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat pedang berat Sky Meteor dan menyerang Gu Lin terlebih dahulu. Senjata seberat itu pasti menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Akan kulihat berapa lama kamu bisa bertarung dengannya. Setelah menderita 2 kekalahan, Gu Lin juga mendapat pelajaran dan menolak menghadapi Yi Chen secara langsung. Dan Yi Chen juga sangat tidak berdaya. Kekuatan Epi Tianyun sangat menakutkan, tapi dia tidak bisa mengendalikan berat beberapa ribu kilogram dengan mudah. Kecepatannya sangat lambat, dan dia hendak mengenai Gu Lin, tetapi dia selalu menghindarinya, yang membuat Yi Chen sangat kesal. Terkadang kelebihan bisa berubah menjadi kerugian. Yi Chen melihat kekuatan jiwanya yang menurun dan menghela nafas secara diam-diam. Di permukaan, tidak ada tanda-tanda kecemasan. Yi Chen menyerang dengan sangat sabar, sambil mengamati dengan cermat, menunggu Gu Lin mengungkapkan kekurangannya. Huff, tanpa kecepatan, mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Akhirnya menemukan kelemahan Yi Chen, wajah Gu Lin menjadi lebih dingin,
Tubuhnya melintas di belakang Yi Chen, dan tombaknya tertancap seperti naga perak, langsung ke tulang punggung Yi Chen. Tindakan ini sangat kejam. Jika Yi Chen ditikam, dia mungkin harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Qiang, dengan banyak pengalaman bertarung, bagaimana Yi Chen bisa dengan mudah diserang? Dia berbalik dengan pedang seberat beberapa ribu kilogram dan memblokir tembakan Gulin. Mari kita lihat bagaimana kamu bersembunyi kali ini. Gulin mencibir, dengan cepat mencabut tombaknya, dan melesat ke sisi Yi Chen. Dia memegang pistolnya dengan kuat, dan tombak itu ditusukkan lagi seperti naga yang muncul dari laut. Angin dingin datang dari sisi kanan, Yi Chen mengeluarkan butiran keringat di dahinya dan memutar pinggangnya untuk menghindarinya. Tidak pernah ada peluang bagus untuk bergerak. Yi Chen jatuh ke posisi pasif dan hanya bisa mengandalkan banyak pertarungan untuk melawan Gulin. Jiaxin dan Meng Zi, keduanya memiliki lawan masing-masing, terlalu sibuk untuk mengurus diri sendiri dan tidak dapat membantu Yi Chen. Setelah terus-menerus memblokir dan melawan, Yi Chen terpaksa terpojok, yang sangat sempit. Xiao Ming cukup ulet. Saya harap Anda masih bisa lolos dari serangan ini. Melihat situasi seperti itu, Gulin semakin mencibir, dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk terus menyuntikkannya ke dalam pistol, menyebarkan kekuatan di sekelilingnya. Keterampilan jiwa menengah kelas 5, teknik tombak gusa. Dengan teriakan marah, Gulin memutar tombak di tangannya dan menusuk kepala Yi Chen dengan ledakan sonik yang menakutkan. Dipaksa di sudut ini, Yi Chen tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa melihat tombak itu mendekat ke arahnya, semakin dekat dan dekat. Fiuh. Namun, saat tombak Gulin hendak mengenai Yi Chen, tiba-tiba Yi Chen menginjak kaki kanannya dan tubuhnya terangkat ke udara. Boom! Tombak itu menembus pedang berat surgawi yang jatuh, mengeluarkan suara yang teredam. Pedang berat surgawi yang jatuh diterbangkan oleh kekuatan yang sombong dan menghantam dinding batu dengan keras. Keterampilan jiwa superior kelas 4, telapak guntur surgawi tingkat keempat. Ini adalah kesempatan bagus. Bagaimana Yi Chen bisa melewatkannya begitu saja? Kekuatan jiwanya yang berlari berkumpul di telapak tangannya, dan dia menamparkan bahu Gulin dengan momentum yang kuat. Peng! Saat dia mengayunkan tombaknya, Gulin tidak punya waktu untuk memulihkannya, tetapi terkena telapak tangan Yi Chen. Tubuhnya terbang mundur, menghantam tanah dengan keras, dan tombak itu jatuh di depannya. Puff! Yi Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Gulin sangat kesakitan hingga dia berkeringat dingin. Dia mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sepucat kertas, dan dia sangat malu. Maaf, kamu kalah lagi. Setelah mendarat, Yi Chen mengatakan sesuatu yang ringan. Wajah Gulin memerah, entah karena cedera atau karena dia tidak bisa menerima rasa malu karena kegagalan. Aku akan membunuhmu. Gulin menahan rasa sakit di tulang belikatnya, mengulurkan tangan untuk mengambil tombak di depannya, berdiri dan menikam Yi Chen. Reaksinya sangat cepat. Pandangan dingin muncul di mata Yi Chen. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dan meraih tombak Gulin di tangannya. Lalu dia menendang keluar, membuat Gulin terbang menjauh. Peng! Gulin terjatuh lagi dan terlihat semakin malu. Hah! Dengan ekspresi dingin di bibirnya, Yi Chen segera bergegas keluar, mendekati Gulin, dan mengangkatnya. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa membunuhku. Dengan senyuman acuh tak acuh, Yi Chen mengangkat telapak tangannya, dan Gulin menamparnya 2 kali, dan suara tajam bergema di udara. 2 bekas tamparan ungu muncul di pipinya. Gulin benar-benar terpana. Beberapa giginya tanggal dan darah mengalir dari mulutnya. Aku akan membunuhmu. Gulin belum pernah dipermalukan sebelumnya. Itu kalimatnya lagi. Yi Chen mengerutkan bibirnya, lalu mencibir, dan tiba-tiba memberikan kekuatan pada lengannya, melemparkan Gulin keluar dengan kekuatan yang sangat besar. Peng! Gulin membentur dinding batu dengan keras. Saat pasir dan batu berjatuhan, dia terjatuh dengan keras ke tanah, wajahnya semakin pucat. Tombak ini cukup bagus. Terima kasih banyak atas hadiahnya. Mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, Yi Chen menyentuh tombak perak itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Tombak api peraku. Wajah Gulin berubah sangat jelek dan perlahan menjadi ganas. Tombak api perak itu adalah senjata peninggalan nenek moyang keluarga Gu. Itu adalah salah satu dari 2 senjata terkenal di Kekaisaran Yuengshuan dan sangat berharga. Awalnya, dia tidak memenuhi syarat untuk memakainya, tetapi kakeknya hanya mengizinkan dia memakainya selama beberapa hari karena dia berpartisipasi dalam pertempuran Jenderal Naga. Sekarang Perang Jenderal Naga telah berakhir, dia tidak punya waktu untuk mengembalikannya, dan sekarang setelah diambil oleh Yi Chen, bagaimana dia harus menjelaskannya kepada para tetua keluarga. Puff! Memikirkan hal ini, wajah Gulin memerah lagi, dan dia sangat marah dan cemas hingga dia tidak bisa menahan muntahan seteguk darah.
Memanggil. Pangeran kedua yang bertarung dengan Jiaxin di kejauhan memiliki ekspresi aneh di wajahnya setelah melihat kekalahan Gulin. Dia segera menyingkirkan Jiaxin dan melompat ke sisi Gulin. Peng! Sesosok terbang dan menghantam tanah di samping Gulin. Dia adalah Luo He dan Meng Zi menang. Hah? Jiaxin dan Meng Zi datang ke samping dan memandang Gulin dan Yi Chen bersama-sama. Aku tidak menyangka kamu, Gulin, menjadi seperti ini. Bukankah tadi keren? Mari kita lihat satu sama lain. Jiaxin merasa sangat lega dan menunjuk ke arah Gulin dan tertawa. Wajah Gulin dan tiga lainnya sangat jelek. Mereka tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Saudara Yi, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Dia mengucapkan beberapa kata sinis lagi, lalu Jiaxin menoleh dan melihat ke sini. Bunuh dia. Yi Chen mengangkat bahu, mengatakan ini tanpa ragu-ragu, yang membuat ekspresi Gulin dan yang lainnya berubah. Apakah kamu benar-benar akan membunuh mereka? Jiaxin juga terkejut, dan setelah dia sadar, dia bertanya. Kenapa, kamu tidak berani mengambil tindakan? Kata Yi Chen sambil tersenyum acuh tak acuh. Sekarang bukan waktunya untuk berselisih dengan keluarga Gu. Jika kita membunuh mereka, keluarga Gu pasti akan menebak-nebak. Gulin mengerutkan kening dan berkata. Mendengar ini, Yi Chen mengerutkan kening tanpa terasa. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk membasmi Gulin dan pangeran kedua, tapi upaya seperti itu mungkin berdampak pada keluarga Yi. Gulin dan mereka bertiga juga menjadi gugup saat ini. Di antara mereka, hanya pangeran kedua yang tidak terluka, dan dua sisanya tidak dapat melawan. Luo He paling terluka. Dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak, dan darah tumpah dari mulutnya dari waktu ke waktu. Mereka bertiga menatap Yi Chen lekat-lekat. Jika pihak lain benar-benar mengambil tindakan, mereka hanya akan mati. Di bawah tatapan mereka, Yi Chen berpikir sejenak, lalu menghirup udara keruh, berjalan ke sisi lain dan mengambil pedang berat Tianyun. Dengan tatapan dingin di matanya, Yi Chen menyeret pedang berat Tianyun ke depan, meninggalkan jurang di tanah, dan datang ke depan Gulin dan yang lainnya. Apakah dia benar-benar akan mengambil tindakan? Melihat tindakan Yi Chen, wajah Jiaxin terlihat ragu. Tanpa menjelaskan, Yi Chen meraih pedang berat meteor surgawi dengan kedua tangan dan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam pedang. Tiba-tiba, lampu merah merembes keluar dari pedang. Mati! Teriakan marah keluar dari mulut Yi Chen, urat seperti naga bertanduk muncul di tangannya, dan pedang berat meteor surgawi menghantam Luo He dengan kekuatan yang kuat. Boom! Bersamaan dengan suara yang memekakkan telinga, Luo He, yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dipotong menjadi bubur oleh pedang Yi Chen. Suara memekakkan telinga bergema di udara, seperti palu berat yang menghantam hati semua orang, membuat mereka merasa sesak. Keluarga Yi memang bukan pengecut, dan masing-masing lebih kejam dari yang lain. Jiaxin dan Meng Zi memandang Yi Chen dengan ekspresi aneh di mata mereka. Ini hanya pelajaran. Jika lain kali kau macam-macam denganku, ini akan menjadi takdirmu. Melihat Gulin dan Gulin yang penuh ketakutan, Yi Chen mengembalikan Epi Tianyun ke dalam ring penyimpanan dan mengucapkan kata-kata ini dengan penuh ketidakpedulian. Saat suara itu terdengar, Gulin merasa lega. Entah kenapa, mereka merasa beruntung bisa selamat dari bencana tersebut. Ayo pergi. Dengan bibir melengkung, Yi Chen melirik mereka berdua, lalu melambai ke Jiaxin dan pergi bersama mereka. Bocah keluarga Yi. Melihat ke arah Yi Chen pergi, ekspresi dingin melintas di wajah Gulin. Kita harus membalas pertarungan ini, jika tidak anak itu akan berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Kata pangeran kedua dengan ekspresi tidak ramah. Jangan khawatir, konferensi penilai Ibel akan segera dimulai, dan adikku akan segera kembali dari pelatihan. Mari kita lihat bagaimana bajingan itu mati. Dia akan kembali. Ketika dia mendengar Gulin menyebut kakak perempuannya, wajah dingin muncul di kepala pangeran kedua, dan kemudian dia bergidik. Hei, saudara Yi, apa yang kamu lakukan barusan sangat baik dan kejam. Setelah setengah jam berjalan, Yi Chen dan yang lainnya keluar dari hutan Tiandu, sementara Jiaxin mengacungkan jempol pada Yi Chen. Jika kita menyerah begitu saja, orang lain hanya akan memperlakukan kita sebagai buah kesemek yang lemah. Yi Chen mengangkat bahu, dan tidak mengambil hati masalah itu. Keduanya telah diperlakukan dengan sangat buruk kali ini. Saya kira mereka tidak akan melepaskannya. Anda harus berhati-hati. Terima kasih telah mengingatkanku. Yi Chen tersenyum tipis dan tidak mengambil hati. Dia berpikir, sebaiknya kita memikirkan cara untuk membuka benda itu dengan cepat. Hal-hal yang disebutkan Yi Chen tentu saja adalah 3 kotak besi yang ditemukan di kuburan. Saya sangat berharap untuk segera melihat isinya. Jiaxin terkekeh. Keduanya mengobrol sebentar, lalu setuju untuk membuka kotak itu, lalu Yi Chen dan Meng Zi pergi.
Katakan padaku, kenapa kamu muncul di hutan Tiandu? Sambil berjalan, Yi Chen mengerutkan kening dan menoleh ke arah Mengzi. Meskipun Mengzi menjelaskan bahwa dia memasuki hutan Tiandu karena dia melihatnya secara kebetulan, Yi Chen sangat skeptis dengan penjelasan ini. Tuan muda Yi Chen sangat sensitif. Sangat sulit untuk membodohinya. Setelah menanyakan pertanyaan ini, senyuman menawan muncul di wajah Mengzi. Kakekku memintamu untuk datang, kan? Kalimat ini cukup untuk menunjukkan bahwa penilaian Yi Chen benar, dan dia langsung memikirkan seseorang. Memang benar kepala keluarga mengirimku ke sini. Selain melindungimu, dia juga memintaku meneleponmu kembali. Biarkan aku kembali. Apakah kamu punya penjelasan tentang alasannya? Kamu harus bertanya kepada kepala keluarga tentang hal ini. Bagaimanapun juga, Mengzi hanyalah seorang penyembah. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk, lalu kembali ke rumah Yi bersama Mengzi tanpa bertanya apa-apa lagi. Mengzi masih ada urusan, jadi aku tidak akan menemani tuan muda. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Mengzi berbalik dan pergi. Fiu, kecantikan adalah bencana. Setelah Mengzi pergi, Yi Chen menghela nafas panjang. Bersamanya, Yi Chen harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk menekan hasrat di dalam hatinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Yi Chen melangkah maju dan berjalan di dalam istana. Setelah melewati tikungan dan belokan, dia sampai ke ruang kerja tempat Yi Siking berada. Ruangan itu dilengkapi perabotan yang sangat sederhana, dan rak buku dipenuhi dengan segala jenis buku, sementara Yi Siking sedang duduk di kursi, membolak-balik buku rekening keluarga Yi. Kakek, apa yang kamu inginkan dariku? Melihat sosok Yi Siking, Yi Chen melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana kabarmu? Kamu tidak terluka? Karena Mengzi dikirim untuk membantu, Yi Siking pasti tahu tentang Yi Chen dan bertanya. Untungnya, saya yakin mereka akan mendapat pelajaran. Yi Chen mengangkat bahu, lalu menceritakan pertarungan tadi. Untuk membunuh Master Alam Chen Hun seperti ini, metode kalian cukup kejam. Tapi kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Menurut pemahamanku tentang Gu Huo, dia tidak akan menyerah. Jangan khawatir, cucumu dan aku bukanlah tipe orang yang mau menderita, kata Yi Chen dengan senyum percaya diri di wajahnya. Hati-hati dan jangan anggap enteng. Yi Siking melambaikan tangannya, lalu sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, keluarga Jia akan mengadakan lelang dalam beberapa hari. Menurut berita dari Jia Ding, di sana sepertinya itu adalah batu spiritual bintang 5. Kalau begitu, datang dan lihat bersamaku. Saya mengerti, kakek, apakah Anda punya instruksi lain? Meski rumah lelang dijalankan oleh keluarga Jia, mereka tidak berhak memutuskan apa yang akan dilelang. Jika penjual tidak mau berdagang secara pribadi, dia hanya bisa merampoknya dari orang lain di pelelangan. Untuk membuka segelnya, Yan Jian membutuhkan batu spiritual bintang 5 karena alasan ini. Beberapa hari yang lalu, seorang pemuda muncul di arena pertarungan roh. Dia memiliki kekuatan penilai sihir bintang 3 di usia muda. Tolong bantu awasi dia. Masih ada 2 bulan lagi hingga konferensi penilai Ibel. Jika kita bisa merekrutnya, mungkin keluarga Yi kita masih bisa memenangkan peringkat teratas. Oh, mungkinkah kakek merencanakan konferensi penilai sihir? Yi Chen bertanya. Kamu memenangkan kejuaraan di kompetisi umum naga, tapi itu belum cukup. Konferensi penilai Ibel bahkan lebih berpengaruh. Jika perwakilan keluarga Yi kita memenangkan hasil yang bagus, status keluarga Yi kita akan lebih kokoh. Selain itu, keluarga Yi kami tidak pernah memiliki murid atau penyembah yang berpartisipasi dalam konferensi penilaian sihir selama bertahun-tahun, yang agak merugikan perkembangan di masa depan. Yi Siking berkata dengan lembut. Hanya penilai sihir yang dapat mengidentifikasi batu spiritual, dan batu spiritual berkaitan erat dengan kultivator. Jika penilai sihir yang kuat bertanggung jawab, sekelompok ahli dapat ditarik. Inilah yang paling dibutuhkan keluarga Yi saat ini. Oke, aku akan memberikan perhatian khusus padanya. Tidak perlu memikirkan Yi Chen, dia tahu bahwa orang yang disebutkan Yi Siking pasti dia, tapi dia tidak mengakuinya dan hanya mengangguk setuju. Setelah mengobrol sebentar lagi, Yi Chen menyapa dan pergi. Konferensi penilaian ajaib. Setelah keluar dari ruang kerja Yi Siking, Yi Chen melihat ke belakang dengan penuh minat di wajahnya. Itu adalah acara akbar terbesar di Kekaisaran Yuengsuan. Bukankah sayang jika tidak ikut bersenang-senang? Dengan antisipasi yang muncul di hatinya, Yi Chen bergumam pelan, lalu langsung pergi. Daripada tinggal di keluarga Yi, Yi Chen pindah langsung ke sayap paviliun senjata, yang lebih dekat dengan wilayah keluarga Gu dan lebih nyaman untuk melakukan beberapa hal. Yi Chen menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mengkonsolidasikan budidayanya. Namun, beritanya relatif dekat dengan medan pertarungan roh,
jadi dia tidak terus melawan roh, jika tidak identitasnya akan mudah terungkap. Bagaimana, saudaraku, apakah kamu benar-benar siap menggunakan kekerasan untuk membukanya? Di sayap paviliun senjata, Yi Chen dan Jia Xin sedang duduk di kursi, memandangi 3 kotak di atas meja dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Tanpa kunci, kotak ini tidak bisa dibuka sama sekali. Selain menggunakan kekuatan untuk menyelesaikannya, aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang baik. Dalam beberapa hari terakhir, dia dan Jia Xin telah memikirkan banyak cara, tetapi mereka tidak dapat membuka ketiga kotak ini. Setelah beberapa diskusi, keduanya meninggalkan ibu kota kekaisaran dengan 3 kotak dan tiba di tempat yang relatif jauh di luar ibu kota kekaisaran. Aku hanya bisa mengandalkanmu untuk ini. Setelah meletakkan ketiga kotak itu di tanah, Jia Xin menoleh ke arah Yi Chen dan berkata. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk sedikit, lalu mengeluarkan pedang berat meteor langit dari cincin penyimpanan. Tianyun Epi memiliki berat ribuan kilogram dan sangat kuat saat diputar. Yi Chen memutuskan untuk mencoba metode ini. Hah? Dengan menghirup udara keruh, Yi Chen mengedarkan kekuatan jiwanya, dan dengan kekuatan tiba-tiba di tangannya yang memegang pedang, dia mengangkat pedang berat Tianyun yang beratnya ribuan jin. Hancurkan untukku. Wajahnya langsung memerah, Yi Chen berteriak dengan marah, dan kemudian pedang berat Tianyun menghantam salah satu kotak dengan suara mendesing. Ledakan. Suara memekakkan telinga bergema di udara, dan pedang berat jatuh surgawi menghantam kotak itu dengan kekuatan yang besar. Tanah segera berterbangan kemana-mana, dan seluruh kotak tersedot ke dalam tanah. Meski pedangnya kuat, kotaknya masih utuh, yang membuat Yi Chen sangat kecewa. Sulit sekali, saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Yi Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi belum siap untuk menyerah. Dia menggali kotak itu dan mengaturnya kembali, lalu menggunakan pedang berat Sky Meteor untuk meledakkannya lagi. Setelah beberapa upaya, Yi Chen sangat lelah hingga dia berkeringat, dan kekuatan jiwa dari jiwa binatang itu habis. Retakan. Menggunakan kekuatan terakhirnya, Yi Chen memukul kotak itu lagi. Dia tidak menyangka kotak itu akan terbuka, tetapi hasilnya tidak terduga, dan kotak itu benar-benar retak. Berhasil. Melihat ini, wajah Yi Chen menunjukkan ekstasi, dan dia dengan cepat membuka kotak keluar, dan belati muncul di depannya. Belati. Jia Xin juga muncul dengan semangat. Saat dia melihat benda yang dia keluarkan adalah belati, dia tercengang. Tidak, ini bukan belati, tapi senjata bermotif, dan juga senjata bermotif bintang 4. Setelah mengamati dengan cermat, Yi Chen menemukan ada 4 garis di belati, dan ada jejak energi yang mengalir, dan dia bersemangat. Apa? Kamu bilang ini senjata pola yang digunakan oleh penilai sihir. Sial, jika benda ini dilelang, maka kami akan memberikannya. Keluarga Jia Xin memiliki rumah lelang, dan dia paling tahu nilai barang-barang ini, dan dia segera menunjukkan ekstasi di wajahnya. Penilai Ibel dapat dikatakan sebagai kelompok khusus yang paling membutuhkan uang, dan senjata bermotif bintang 4 ini sangat berguna dan pasti akan menarik banyak penilai Ibel untuk mengambilnya, itu pasti akan mendapatkan harga yang mencengangkan. Tapi alis Yi Chen berkerut. Dia menatap Wen Qi dengan tatapan berpikir di matanya. Ia saat ini menggunakan senjata berpola bintang 1 yang hanya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 1%, sedangkan senjata berpola bintang 4 dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 4%. Perbedaan tingkat keberhasilan antara keduanya adalah 3%. Tingkat keberhasilan yang hanya beberapa persen mungkin tampak kecil, tetapi ini sangat berguna bagi penilai sihir. Tato ini tidak ada gunanya bagimu. Sayang sekali jika dilelang. Berikan saja padaku. Setelah berpikir sejenak, Yi Chen berkata dengan lembut. Kamu menginginkan senjata tato ini. Apakah kamu seorang penilai sihir? Jia Xin sedikit terkejut, dan kegembiraannya menghilang, dan dia berkata. Sayang sekali kalau dikeluarkan dan dijual. Hal seperti ini jarang terjadi. Mari kita lihat apa yang ada di kotak kedua. Aku akan memberimu sesuatu yang bagus. Jika tidak cukup berharga, aku akan memberikannya padamu, sebagai batu spiritual. Yi Chen mengangkat bahu. Mengangkat bahu, katanya. Setelah mendengar ini, Jia Xin berpikir sejenak lalu mengangguk. Melihat ini, Yi Chen sangat gembira, memasukkan alat tato itu ke dalam tas penyimpanannya, lalu duduk bersila di tanah, menyilangkan lutut dan memulihkan diri. Peng, peng. Setelah setengah jam pemulihan, kekuatan jiwa yang baru saja dikonsumsi Yi Chen terisi kembali sepenuhnya. Dia mengangkat pedang berat Sky Meteor dan mulai menggedor kotak kedua, dan terdengar suara teredam di udara. Retakan. Setelah beberapa kerja keras, kotak kedua tiba-tiba pecah berkeping-keping. Dengan antisipasi di dalam hatinya, Yi Chen dengan cepat berjongkok dan membuka pecahan besi itu.
Apa? Jiasin muncul lagi, dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Fiuh. Tepat ketika Yi Chen membuka pecahannya, cahaya putih melintas dan terbang ke arah timur. Mau lari. Perubahan mendadak membuat Yi Chen sedikit terkejut. Dia dengan cepat bereaksi dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengejar ketinggalan dengan cepat. Memanggil. Yi Chen sangat cepat. Dia memblokir cahaya putih dalam sekejap mata dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Memanggil. Cahaya putih itu sangat spiritual, seolah-olah merasakan bahaya, dengan cepat kembali ke arah semula, meninggalkan tangan Yi Chen kosong. Berhenti. Jiasin hanya bereaksi dan menggerakkan kekuatan jiwanya ke depan untuk membungkus kelompok cahaya putih dan menjebaknya. Itu adalah jiwa binatang tingkat 6. Mata Jiasin membelalak saat dia melihat seperti apa benda itu. Itu benar-benar jiwa binatang tingkat 6. Yi Chen juga maju, dan setelah merasakan aura yang dilepaskannya, kejutan muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mendapatkan jiwa binatang, dan itu adalah jiwa binatang tingkat 6 yang sangat berharga. Jiasin juga memiliki rasa tidak percaya di wajahnya, tapi dia segera sadar dan menoleh untuk melihat Yi Chen. Keluarga Jia hanyalah keluarga bisnis dan tidak memiliki warisan jiwa binatang tingkat tinggi sangat penting bagi mereka. Merasakan makna bertanya di mata Jiasin, Yi Chen juga mengerutkan kening dan memikirkannya. Bagaimanapun, dia juga berguna untuk jiwa binatang tingkat 6. Jiwa binatang tingkat 6 adalah milikmu. Setelah beberapa saat, Yi Chen melambaikan tangannya. Meskipun jiwa binatang tingkat 6 itu penting, Yi Chen masih memiliki jiwa binatang tingkat 7 di tubuhnya, jadi lebih baik memberikan jiwa binatang tingkat 6 ini kepada Jiasin. Selain itu, nilai jiwa binatang tingkat 6 mirip dengan senjata pola bintang 4. Jika didistribusikan seperti ini, Yi Chen tidak akan menderita kerugian apapun. Terima kasih. Wajah Jiasin menunjukkan kegembiraan, dia menemukan tas hitam dan memasukkan jiwa binatang tingkat 6 ke dalamnya. Ada satu kotak terakhir, aku tidak tahu apa isinya. Yi Chen tersenyum ringan dan mengalihkan perhatiannya ke kotak terakhir. Ini kotak terakhir. Kedua kotak pertama menemukan hal-hal bagus. Saya harap kotak terakhir ini tidak mengecewakan siapapun. Tanpa berpikir panjang, Yi Chen langsung meletakkan kotak terakhir, lalu menarik pedang berat Tianyun dan mulai memukulnya dengan keras. Peng, peng. Suara memekakkan telinga terdengar lagi antara langit dan bumi, tapi kotak terakhir ini sepertinya setara dengan Yi Chen dan tidak bisa dibuka tidak peduli seberapa kerasnya dihancurkan. Hancurkan! Teriakan marah terdengar satu demi satu. Keringat menetes dari dahi Yi Chen, tapi dia tiba-tiba tidak menyadarinya dan terus menghantamkan pedang yang berat itu. Retak! Setelah bekerja keras, kotak itu tiba-tiba pecah. Pada saat ini, Yi Chen juga membuang epi Tianyun dan tergeletak di tanah. Namun dia segera bangkit dan mulai membuka potongan-potongan di dalam kotak dengan antisipasi di dalam hatinya. Setelah beberapa kali mencari, Yi Chen menemukan sebuah buklet tipis. Kelihatannya agak pang-camping, tetapi memiliki aura sejarah. Apa yang tertulis di buklet itu? Apakah ini seni bela diri? Kata Jiasin dengan ketertarikan yang kuat di wajahnya. Mendengar ini, Yi Chen tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung membuka sampul buklet, dan sebuah pola segera muncul di depan matanya. Pada saat ini, mata Yi Chen tertarik dengan pola tersebut, karena pola tersebut terdiri dari garis-garis yang terjalin tak terhitung jumlahnya dan terlihat sangat misterius. Buku bergambar bintang 5. Mata Jiasin tertarik dengan polanya dari waktu ke waktu, tetapi di sudut kanan atas polanya, ada sederet kata-kata kecil buku bergambar bintang 5. Ini benar-benar buku bergambar bintang 5. Setelah beberapa pengamatan, kegembiraan muncul di wajah Yi Chen, dan jantungnya bergetar hebat. Sekarang dia memiliki Pokédex bintang 4 atau lebih rendah, tetapi bukan Pokédex bintang 5. Yan Jian ternyata adalah penilai sihir bintang 6, tetapi buku bergambar bintang 5 itu sangat rumit dan dia tidak bisa menggambarnya secara langsung, jadi Yi Chen tidak memiliki buku bergambar bintang 5. Meskipun dia hanya berada di alam jiwa Chen sekarang, dia dapat berlatih ilustrasi terlebih dahulu untuk meletakkan fondasinya. Ketika dia memasuki alam jiwa kuasi kuning, dia dapat langsung menggambar ilustrasi bintang 5. Tapi buku ilustrasi bintang 5 sangat berharga. Saat ini, Yi Chen hanya mengetahui bahwa hanya asosiasi penilai Ibel yang memilikinya. Jika dia ingin mendapatkan buku ilustrasi bintang 5, dia harus bergabung dengan asosiasi penilai Ibel. Saat ini, asosiasi penilai Ibel telah bergabung dengan keluarga Gu. Masih menjadi pertanyaan apakah Yi Chen bisa bergabung, apalagi mendapatkan ilustrasi bintang 5. Menjadi kaya. Jika buku bergambar bintang 5 itu dilelang di rumah lelang, nilainya setidaknya 3 juta koin emas. 3 juta. Sebanyak itu. Setelah bereaksi,
Yi Chen menoleh ke arah Jia Xin dan bertanya. Tentu saja, dan itu hanya lebih banyak lagi, karena rumah lelang pernah melelang buku bergambar bintang 5, yang menghasilkan 3,5 juta koin emas. Wajah Jia Xin dipenuhi dengan kegembiraan. Mendengar ini, Yi Chen sangat terkejut. 3,5 juta koin emas adalah pendapatan seluruh keluarga Yi selama setengah tahun. Nilai buku bergambar bintang 5 ini jauh melebihi ekspektasinya. Namun pikiran Yi Chen juga mulai aktif. Meski nilainya 3,5 juta, namun nilai sebenarnya jauh lebih dari itu. Lagi pula hal seperti itu jarang terjadi dan tidak bisa didapatkan setiap saat. Buku bergambar ini akan dilelang di balai lelang. Sayang sekali jika diambil oleh orang lain. Mengapa tidak menjualnya kepadaku? Tidak, kamu juga menginginkan buku bergambar bintang 5 ini. Jia Xin tertegun dan menatap Yi Chen dengan mata ragu. Jangan khawatir, kamu tidak akan rugi. Harga lelangnya 3,5 juta, dikurangi setengah bagianku, aku akan membayarmu 1,75 juta. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata. Apakah kamu benar-benar menginginkan ini? Jia Xin sangat bingung. Dia tidak tahu bahwa Yi Chen adalah seorang penilai ajaib, dan dia tidak tahu apa gunanya kehadirannya. Kenapa? Kamu takut aku akan gagal membayar hutangku? Yi Chen tidak menjelaskan. Dia tidak ingin mengungkapkan identitas penilai sihir sebelum waktunya, dan sedikit mengernyit. Oke, jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa membuka kotak ini. Beri aku 1,5 juta koin emas lagi. Melihat Yi Chen dalam-dalam, Jia Xin melambaikan tangannya. Terima kasih banyak. Aku hanya berhutang uang padamu sekarang. Aku akan membayarmu kembali setelah beberapa saat. Yi Chen mengangguk dan memasukkan buku bergambar itu ke dalam ring penyimpanan. Akhirnya, dia mendapatkan buku bergambar bintang 5, tetapi Yi Chen sekarang pusing. Lagi pula, 1,5 juta adalah jumlah yang sangat besar. Dia tidak mau memintanya dari keluarganya, karena ini hanya akan memberi tekanan pada keluarga, dan dia harus memikirkan caranya sendiri. Tadi ada suara berisik, ayo cepat pergi. Menarik napas dalam-dalam, Yi Chen melihat sekeliling dan mengatakan ini. Mereka berdua tidak tinggal terlalu lama, dan berjalan bersama menuju ke arah di mana ibu kota kekaisaran berada, dan kembali ke ibu kota kekaisaran setelah beberapa saat. Dalam beberapa hari, keluarga Jia saya akan mengadakan lelang besar. Saya mendengar dari ayah saya bahwa asosiasi penilai sihir dan mereka yang berkuasa akan datang untuk berpartisipasi. Ini akan sangat meriah. Berjalan di antara kerumunan yang ramai, Jia Xin berkata dengan lembut. Harta apa yang akan ada dalam pelelangan ini? Yi Chen bertanya, tidak melewatkan kesempatan untuk bertanya. Saya tidak tahu tentang ini, tapi ada beberapa hal yang sangat berharga yang sangat langka di Kekaisaran Yuengshuan. Meskipun Yi Chen sangat kecewa karena dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun, dia tidak menunjukkannya. Setelah mengobrol beberapa kata dengan Jia Xin, dia mengucapkan selamat tinggal dan langsung pergi, kembali ke paviliun senjata. Beberapa toko di sini dirawat dengan baik oleh Liu Hong dan kedua saudara perempuannya. Yi Chen tidak perlu khawatir dan langsung kembali ke sayap. 1,5 juta, bagaimana kamu bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Yi Chen hanya bisa menghela nafas dan bergumam pelan. Jika Anda bertanya kepada Yi Siking, dia pasti akan memberikannya kepada Anda, tetapi identitas penyihir akan terungkap terlebih dahulu, dan Yi Chen tidak ingin menekannya. Bagaimana kalau pergi ke Dowling Arena untuk menghasilkan banyak uang? Setelah memikirkannya, kata-kata seperti itu keluar dari mulut Yi Chen. Tanda seru. Ya, apakah Yi Chen mencoba menipu orang lagi? Saudaraku, tolong segera kumpulkan dan beri kami motivasi dan dukungan. Untuk menerobos ke tingkat menengah, Yi Chen menyerap semua batu jiwa, dan sekarang dia hanya memiliki 100.000 koin emas yang dia dapatkan selama pertempuran hegemoni Jenderal Naga. 100.000 bukanlah jumlah yang kecil, namun masih jauh dari memenuhi 1,5 juta. Saat ini, satu-satunya tempat di mana Anda dapat menghasilkan uang dengan cepat adalah Dowling Arena. Namun, pusat perhatian sangat ketat akhir-akhir ini, jadi Yi Chen tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia mengeluarkan buku bergambar bintang 5 dan senjata pola bintang 4 yang baru saja dia peroleh. Perangkat pola bintang 4 dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 4%. Sekarang yang tersisa hanyalah mengganti pelat pola. Mengelus tato mirip belati itu, Yi Chen bergumam pelan, lalu memotong jarinya dan memeras darahnya lalu meneteskannya ke tato itu. Fiuh! Alat tato itu membutuhkan setetes darah untuk mengidentifikasi pemiliknya. Saat darah Yi Chen bersentuhan dengan alat tato itu, 4 garis di atasnya tampak menjadi hidup, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Segera setelah itu, Yi Chen merasakan perangkat pola bintang 4 itu seperti lengannya sendiri, dengan perasaan terhubung dengan daging dan darah.
Situasi ini asing baginya, jadi dia tidak mengambil hati. Dia memegang buku bergambar bintang 5 di tangannya dan dengan cermat mengamati garis-garis rumit di atasnya. Pola di buku bergambar bintang 5 beberapa kali lebih rumit daripada pola di buku bergambar bintang 4, dan jumlahnya jauh lebih besar. Dalam sekejap, Yi Chen merasakan matanya sakit. Latihlah buku ilustrasi bintang 5, apalagi mengenal gambarnya. Menghafal baris-baris ini mungkin akan memakan banyak waktu. Dia segera membuang muka, Yi Chen mengusap matanya yang sakit dan menggelengkan kepalanya. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa buku bergambar bintang 5 digambarkan di Yanjian, tetapi tidak bisa menggambarkan modelnya kepada Yi Chen. Tidak mudah untuk mengingat pola rumit seperti itu. Bahkan beberapa penilai sihir tingkat lanjut memerlukan model untuk dilihat saat menggambar ilustrasi tingkat lanjut, jika tidak maka akan mudah membuat kesalahan. Namun, Yi Chen tidak khawatir. Saya tidak tahu apakah itu karena kelahirannya kembali. Ingatannya lebih kuat daripada orang biasa, dan dia hampir dapat memiliki ingatan fotografis. Latihlah buku bergambar bintang 5, tapi itu membutuhkan banyak waktu. Bergumam pada dirinya sendiri, Yi Chen mengeluarkan kitab surga, lalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk memasukkannya ke dalam kitab surga, mengingat buku bergambar yang baru saja dia hafal. Fiuh! Tanpa kejutan sedikit pun, ilustrasi bintang 5 muncul di buku surgawi. Saat ini, Yi Chen hanya menyalin dan tidak memerlukan kekuatan jiwa apapun. Ketika ilustrasi bintang 5 muncul di kitab surgawi, dia menggunakan perangkat pola bintang 4 yang baru saja dia peroleh dan mulai berlatih. Setelah 3 hari berada di balik pintu tertutup, Yi Chen terus berlatih buku bergambar bintang 5. Saat ini, pada dasarnya telah selesai, tetapi perlu beberapa waktu untuk menjadi mahir. Selain ilustrasi ukiran, budidaya kekuatan jiwa Yi Chen juga telah sepenuhnya terkonsolidasi. Sekarang dia dapat 100% menguasai kekuatan alam jiwa Chen tingkat menengah. Yi Chen sangat puas dengan hasil ini. Dia tidak berniat untuk terus berlatih dan menemukan satu set gaun putih dan topi hitam dari cincin penyimpanan. Karena konferensi lelang akan diadakan 2 hari lagi, semua kekuatan besar dengan gugup menyiapkan dana. Pusat perhatian di Dowling Arena telah mereda, dan Yi Chen memutuskan untuk mengambil tindakan. Mengenakan gaun putih, Yi Chen memasukkan sesuatu ke dalam untuk membuat dirinya terlihat lebih besar, lalu mengenakan topi. Secara penampilan, dia terlihat tidak berbeda dengan pria parubaya. Setelah memastikan bahwa tidak ada kekurangan, Yi Chen melompat langsung dari jendela sayap, mendarat di sebuah gang, dan kemudian berjalan menuju wilayah keluarga Gu. Arena Dowling masih begitu ramai, tetapi Yi Chen tidak masuk. Dia pertama kali datang ke pasar barter, di mana dia menghabiskan 20.000 koin emas dan membeli 10 batu jiwa bintang 2. Satu batu berharga 2.000 koin emas. Benar-benar bodoh. Memasukkan 10 batu jiwa ke dalam cincin penyimpanan, Yi Chen merasakan sakit di tubuhnya dan meludah pelan. Yi Chen tidak tinggal di sini terlalu lama, dia melihat sekeliling, lalu berbalik perlahan dan datang ke arena pertarungan. Orang-orang datang dan pergi di aula yang luas, dan ada orang-orang yang semangat juang di mana-mana. 80% di antaranya memakai topi bambu tidak takut menarik terlalu banyak perhatian. Setelah berkeliaran di sini, Yi Chen tidak mencari siapapun untuk melawan roh. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju sisi kanan medan pertarungan roh. Ada tangga yang luas di sana, dan penilai ajaib yang mengenakan topi bambu datang dan pergi dari waktu ke waktu. Yi Chen langsung menaiki tangga dan mencapai lantai 2. Ada lebih banyak orang yang berjuang melawan semangat di sini, tetapi pemandangannya sangat sunyi, dan udara dipenuhi dengan rasa tegang dan gembira. Lantai pertama adalah pertarungan pribadi, sedangkan lantai 2 adalah pertarungan resmi. Selama tingkat identifikasi di sini cukup tinggi, tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkan batu spiritual. Melihat bola-bali di antara kerumunan, Yi Chen menemukan bahwa ada lusinan penilai sihir bintang 3 di antara mereka, dan ada beberapa yang auranya tidak dapat dirasakan oleh Yi Chen. Mereka mungkin penilai sihir bintang 4. Ini benar-benar macan berjongkok, naga tersembunyi. Yi Chen terkejut dan mengulurkan tangannya untuk menekan topi bambu. Dia tidak segera bergabung dalam pertarungan roh, tetapi berkeliaran di sekitar sini beberapa kali. Setelah beberapa pengamatan, Yi Chen akhirnya memahami aturan di sini dan mengetahui bahwa ada total 5 bidang, termasuk bidang bintang 5. Satu bintang adalah batu spiritual bintang 1, dan yang tertinggi bisa menjadi batu spiritual bintang 5. Namun, Yi Chen tidak melihat siapapun di bidang bintang 5, dan tidak ada seorang pun di bidang bintang 4. Kemarin, seorang master menantang bidang bintang 4 dan hampir berhasil. Sayangnya, dia gagal dalam penilaian akhir. Tidak mudah untuk menang. Kudengar orang-orang yang mendukung keluarga Gu adalah orang-orang dari asosiasi penilai Ibel,
dan juara di arena resmi semuanya adalah master dari Asosiasi Penilai Evil. Sisi Yi Chen. Setelah lewat, saya meninggalkan kalimat ini. Kata-kata mereka tidak mempengaruhi Yi Chen. Dia mengangkat alisnya sedikit dan kemudian berjalan menuju Ersing Field. Ada 4 meja yang panjangnya lebih dari 20 meter, dan masing-masing meja dikelilingi oleh penilai ajaib. Masing-masing memiliki bejana pola dan pelat pola di depannya, serta taruhannya sendiri. Di tengah setiap meja berdiri seorang penilai ajaib yang mengenakan topi bambu. Mereka adalah penguasa arena resmi. Arena resmi bukanlah arena 1 lawan 1 seperti arena pribadi, tetapi penilai sihir keluarga Gu bertarung melawan sekelompok besar penilai evil. Peserta hanya perlu mencantumkan jumlah batu roh di depannya, dan setelah bertaruh secara kolektif, batu roh tersebut akan teridentifikasi secara seragam. Yang kalah menyimpan batu roh, dan pemenang akan diberi kompensasi oleh master pertarungan sesuai dengan taruhannya. Yi Chen hanya memiliki batu jiwa bintang 2 sekarang, dia berencana untuk bermain di venue bintang 2 untuk sementara, dan kemudian pergi ke venue bintang 3 ketika dia memiliki cukup modal. Taruhan di saluran 1 dimulai. Sebuah suara tanpa emosi terdengar tidak jauh dari sana. Mendengar ini, Yi Chen berjalan maju dengan cepat dan menemukan tempat untuk berhenti. Di sekelilingnya ada sekelompok penyihir yang sedang memasang taruhan. Tapi Yi Chen tidak melihatnya, dan diam-diam mengeluarkan perangkat pola bintang dan pelat pola dari cincin penyimpanan. Meski ada senjata bintang 4, pasti akan menarik perhatian jika dikeluarkan. Meletakkan bejana pola dan pelat pola di atas meja, Yi Chen mengeluarkan 2 batu jiwa dan meletakkannya di atas meja di depannya. 80.